Oke, baik anak-anakku, nih lanjutan dari video yang tadi yang pertama di pertemuan pertama. Ini tadi sudah dibahas tentang alat ukur panjang ya. Ini contohnya ada gambar mistar, kemudian ada gambar jangka sorong ya. Baik, selain meter ya, panjang juga dapat dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan seperti yang tercantum pada tabel 1 yang tadi yang atas ya, yang sudah. Nah, ini kalau saya scroll lagi ya, ini nih. Ya, ini contohnya tadi ya. Dengan menambahkan awalan-awalan ini, maka bisa dinyatakan besaran satuan panjang lebih besar atau lebih kecil ya. Oke. Contoh seperti ini. 1 kilometer atau 1 km ya sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 cm atau cm sama dengan 1/10 meter atau 0,01 meter. Oke, dan sebaliknya ya diperoleh persamaan sebagai berikut. 1 meter itu sama dengan 1/1000 km atau 0,001 km. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan juga 1000 meter. Ini kalau kalian, ini pelajaran SD ya mungkin ya, waktu kamu kelas 5 ya atau kelas 4 gitu ya. Jadi untuk konversi satuan ya. Baik, dalam sistem Inggris panjang sering dinyatakan dalam inci atau feet atau yard ya. Konversi satuan-satuan tersebut dengan satuan SI sebagai berikut. Nah, ini 1 meter sama dengan 3,281 feet sama dengan 39,3 inci. Ya, sedangkan 1 inci sama dengan, nah ini sorry, ini ada koma ya. Oke, baik. Nah, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ya. 1 meter sama dengan 3,281 feet sama dengan 39,3 inci. Sedangkan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ya, baik. Pemilihan satuan pengukuran seharusnya sesuai dengan ukuran benda yang diukur ya. Benda kecil dinyatakan dengan ukuran yang kecil. Benda yang lebih besar juga harus dinyatakan dengan dalam ukuran yang lebih besar sehingga tidak menyulitkan dalam komunikasi. Contoh misalnya kamu mengukur tebal kertas ya, yang umumnya dinyatakan dalam milimeter. Kalau kamu mengukur tebal kertas tapi menggunakan kilometer kan tidak pas juga ya. Kalau kilometer apa biasanya yang digunakan? Misalnya jarak ya, atau jarak dari kota A ke kota B misalnya. Satuannya kilometer masih mungkin kan juga. Ya. Tapi kalau misalnya panjang lemari atau panjang meja misalnya, itu pakai kilometer juga tidak pas. Dia pasnya pakai apa? Pakai satuan sentimeter atau mungkin meter masih mungkin. Gitu. Tapi kalau misalnya ngukur tebal rambut misalnya, nggak bisa juga pakai meter gitu kan. Tebal rambut kamu berapa? Ya 0,0000 sekian meter kan nggak mungkin. Apalagi satuannya kilometer, lebih nggak mungkin lagi. Jadi harus disesuaikan dengan ukuran bendanya. Baik, yang berikutnya massa ya. Ya, setiap benda tersusun dari materi ya, ini penting ya. Jumlah materi yang terkandung dalam masing-masing benda disebut dengan massa benda. Nah, dalam sistem internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram atau kg ya singkatnya. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Nah, jadi ini ada satuan massa standarnya nih. 1 kilogram tuh sama dengan sebanding ya dengan sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis ya. Itu dia. Dalam kehidupan sehari-hari massa sering dirancukan ya dengan berat. Nah, ini yang sering kita salah juga ya, kita salah. Misalnya kamu ditanyakan misalnya berapa berat badan kamu kan begitu ya. Terus kamu jawabnya saya beratnya 60 kg. Nah, itu salah ya. Jadi itu yang salah konsep ya dari yang
terjadi di masyarakat. Jadi kita tidak menyalahkan masyarakatnya, tapi memang sudah terbiasa dari dulu salah. Makanya kalian sudah belajar fisika harus bisa sebagai agen nih, agen untuk membenahi kesalahan tersebut ya. Kalau disuruh sama orang tua misalnya membeli telur, apa namanya, 2 kilogram. Itu 2 kilogram itu apa? Bukan beratnya, tapi masanya. Masanya 2 kilogram. Beda dengan berat. Kalau berat itu termasuk dalam gaya, yang satuannya adalah Newton gitu ya. Nah, ini penting nih. Massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Artinya setiap benda ya, dimanapun berada, massanya tetap, baik di bumi, di bulan, di dalam air, di hampa udara, dia mempunyai massa yang tetap, tidak ada pengaruh apapun. Nah, sedangkan berat, nah ini berat ya, dipengaruhi oleh gravitasi. Tadi gaya berat ya, tadi berat itu satunya apa tadi saya sebut? Newton ya. Contoh nih, seorang astronot ketika berada di bulan, beratnya berkurang. Betul nggak? Betul, bisa. Kenapa? Karena dia dipengaruhi juga, kalau berat ya, dipengaruhi juga oleh gravitasi ya, karena gravitasi bulan lebih kecil dibandingkan gravitasi bumi ya. Berat dari benda, weight atau W sama dengan massa kali gravitasi. Contoh misalnya di bumi gravitasinya 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat kecepatan gravitasinya. Massa kamu 60 kg, sehingga berat kamu adalah ya 60 kali 10, 600. Satuannya apa? Bukan kilogram tapi Newton. Oke, sekali lagi, massa dengan berat berbeda ya. Kalau berat satuannya Newton, kalau massa satuannya kilogram. Oke. Nah, bila satuan SI untuk massa adalah kilogram, nah, satuan SI untuk berat adalah Newton. Nah, ini sudah saya bahas tadi ya. Massa diukur dengan neraca lengan, berat diukur dengan neraca pegas, sebagaimana terlihat pada gambar 2, gambar di bawah nanti ya, kita lihat. Nah, neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis neraca mekanik atau mekanis ya, mekanik. Sekarang sudah banyak digunakan jenis neraca lain yang lebih teliti, yaitu neraca elektronik. Oke, selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram, miligram, dan ons untuk massa-massa yang kecil ya. Ton, kuintal, atau kW untuk massa-massa yang besar. Nah, ini konversinya nih. 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. Sedangkan 1 kilogram sama dengan 1000 gram sama dengan 10 ons ya. Baik, nah ini berikutnya nih gambar nih, contoh dari apa namanya, neraca lengan ini ya. Neraca mekanik yang bagian A dan B itu, gambar A dan B itu neraca mekanik ya. Neraca lengan yang A, kemudian yang B ini neraca pegas. Bawahnya ya di gambar 2 ini ada neraca elektronik. Nah, oke, mungkin kalian pernah melihat? Ada yang pernah lihat? Oke, itu ya. Baik, sekarang berikutnya langsung ke besaran yang ketiga, yaitu besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa ya. Misalnya, waktu siang adalah sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup adalah sejak dilahirkan hingga meninggal. Nah, satuan dasar SI untuk waktu adalah sekon atau simbolnya S nih ya. Atau kalau di Indonesia biasa detik ya, sekon atau detik sama ya. 1 sekon standar bersesuaian dengan, nah ini sama tadi yang panjang juga ada definisi khususnya ya, bersesuaian dengan standar yang tidak akan berubah-ubah ya. Ini juga sama nih. 1 sekon itu atau 1 detik itu bersesuaian dengan 9 miliar 192 juta 631.770 kali periode radiasi yang dihasilkan oleh transisi di antara tingkat hiperhalus atom cesium 133 atau CS133. Nah, berdasarkan jam atom ini dalam selang 300 tahun, ya 300 tahun tuh lama sekali ya.
hasil pengukuran waktu tidak akan bergeser lebih dari 1 sekon. Jadi berdasarkan dengan ini nih ya, acuan ini ya. 300 tahun itu tidak akan berubah 1 detik pun. Wah, itu kan luar biasa hebat ya. Ya, kalau jam kamu rusak aja, misalnya kamu gunakan jam yang murah gitu ya, paling 1 tahun 2 tahun sudah bergeser, sudah lemah itu ya, atau baterainya habis, sudah berkurang 1 detik, bahkan bukan detik lagi, menit atau jam. Nah, itu bergeser waktunya. Alat kita punya jam itu sangat mempengaruhi kita juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dibuat satu standar khusus yang memang perubahannya ada tapi sangat panjang sekali waktunya, yaitu 300 tahun, dan itu pun hanya bergeser 1 detik ya. 1 detik itu juga tidak lebih dari 1 detik atau 1 sekon. Nah, itu kan luar biasa ya. Baik, nah berikutnya untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama ya, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya menit. Nah, menit berapa detik? 1 menit berapa detik? 60 detik. Kemudian ada jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 bulan. Nah, 1 bulan ada berapa hari? Nah, ya, ada 30 hari, ada yang 29 hari, ada yang 21 hari kan ya. Beda-beda ya. Kemudian 1 tahun. Nah, 1 tahun berapa hari itu? 365 hari ya untuk satuan tahun Masehi ya. Perhitungan tahun matahari 365 hari. Kemudian ada abad. Nah, abad ini 100 tahun ya, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Ya, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, sedangkan untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali bisa digunakan satuan milisekon atau mikrosekon juga ada ya, mikrosekon. Untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat-alat pengukur waktu, misalnya stopwatch dan jam tangan, seperti terlihat pada gambar di bawah nih, gambar 3. Nah, ini gambar stopwatch yang sebelah kiri ya. Kemudian ada gambar jam tangan yang sebelah kanan. Berikutnya besaran volume ya, tadi sudah panjang, kemudian ada massa, ada waktu. Itu 3 besaran pokok ya. Nah, berikutnya ini ada besaran volume. Ini pokok atau turunan ini ya. Ini tidak termasuk dalam 7 besaran pokok ya, sehingga volume termasuk besaran turunan ya. Definisinya apa? Volume menyatakan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Ya, benda dengan volume lebih besar dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil ya. Volume merupakan besaran turunan ya, yang tersusun oleh besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, misalnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian dikalikan atau dikalikannya panjang kali lebar kali tinggi, dapat volume ya. Nah, bila kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan cm ya, maka volume balok yang Anda peroleh atau yang kamu peroleh adalah cm kubik, karena cm kali cm kali cm jadi cm kubik ya. Sedangkan bila panjang, lebar, dan tingginya diukur dalam satuan meter, maka volumenya kamu peroleh bersatuan meter kubiknya. Ini meter kubik ya. Oke. Bagaimana cara menentukan volume satu zat cair? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Ya, bentuk zat cair selalu mengikuti wadahnya. Oleh karena itu, bila zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan liter atau mililiter. Oke. Mungkin ini untuk video yang kedua di pertemuan pertama. Nanti yang selanjutnya kamu baca sendiri ya, tentang analisis dimensi satuan. Di video yang ketiga, masih di pertemuan pertama, nanti kita langsung masuk ke contoh soal ya. Oke, stay tune.